Kalau Pak Cliff dan teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis faktor EVA menggunakan alternatif 2. Nah, di sini analisis faktor menggunakan EVA itu untuk mencari korelasi antar indikator independen. Di sini itu sudah disediakan 20 variabel yang sudah ditetapkan. Yang pertama itu kita copy dulu, lalu dipindahkan ke data editor Stata. Setelah itu, yang pertama kita lakukan yaitu kita akan memfaktor dulu semua variabelnya. Nah, setelah semua variabel sudah difaktor, kita menambahkan rumus PCF di belakangnya. Nah, yang kita lihat di sini itu yaitu dinilai eigenvalue-nya. Nilai eigenvalue itu harus berada di atas angka 1, sehingga dapat dilihat di sini bahwa faktor 1 sampai faktor 5 itu yang memenuhi kriteria tersebut, karena nilai eigenvalue-nya itu di atas angka 1. Sedangkan masuk di faktor 6 itu sudah di bawah angka 1, sehingga yang kita ambil hanya faktor 1 sampai di faktor 5. Nah, selanjutnya itu kita melihat kumulatif. Untuk kumulatif itu menunjukkan total persentase varians data yang berhasil dijelaskan oleh faktor-faktor yang terbentuk secara kumulatif. Selanjutnya yang kita lihat yaitu faktor loadingnya. Nah, di sini faktor loadingnya terlihat untuk melihat bobot dan korelasi antara setiap variabel dan faktor tersebut. Nah, kalau semakin tinggi faktor loadingnya itu semakin relevan dalam menentukan dimensi faktor tersebut. Nah, tapi kalau nilainya negatif, itu berarti menunjukkan dampak sebaliknya dari faktor tersebut. Sedangkan bisa dilihat di sini untuk uniqueness. Nah, kalau untuk uniqueness-nya itu memperlihatkan seberapa besar varian suatu indikator itu tidak bisa dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. Selanjutnya itu kita masuk ke proses analisis faktornya dengan rumus Estat KMO. Nah, untuk nilai Estat KMO itu harus berada di atas angka 0,5, sehingga variabel-variabel yang berada di bawah angka 0,5 itu harus di drop. Tapi di dropnya itu secara perlahan-lahan atau secara satu per satu. Nah, di sini kita lihat untuk nilai KMO-nya untuk setiap variabelnya. Kita akan lihat untuk nilai KMO paling rendah, yaitu ada di 0,38 ini. Maka dari itu kita harus drop variabelnya. Kita akan drop inventory turnover. Nah, setelah di drop, kita akan faktor kembali. Faktornya itu harus semua variabelnya lagi. Tidak lupa di akhirannya juga kita tambahkan untuk rumus PCF-nya. Nah, untuk nilai eigenvalue-nya tetap sama dari faktor 1 sampai faktor 5. Lalu kita akan lanjut di Estat KMO untuk melihat nilai KMO-nya. Apakah semua variabel itu sudah di atas angka 0,5. Nah, di sini dapat dilihat bahwa ternyata masih ada beberapa variabel yang angkanya itu masih di bawah 0,5, sehingga kita harus drop lagi. Tapi dropnya itu harus dari variabel dengan KMO paling kecil, yaitu jadi kita drop variabel yang paling bawah yang 0,44, yaitu long term debt to equity ratio. Setelah di drop, terakhir kita akan faktor lagi. Faktornya tetap sama untuk semua variabel. Tidak lupa dengan PCF-nya, lalu kita akan mengecek Estat KMO-nya. Nah, setelah kita drop dua variabel tadi, ternyata untuk nilai KMO-nya itu sudah di atas angka 0,5 semua. Maka dari itu berarti variabel ini tuh sudah lolos untuk Estat KMO atau untuk tes KMO-nya. Nah, kalau misalnya semua variabel itu sudah lolos Estat KMO, kita akan lanjut ke step selanjutnya yaitu di rotate. Rotate blanks di 0,7. Kenapa di sini angkanya 0,7? Karena itu merujuk pada panduan Hare et al. Pada tahun 2017 itu yang menegaskan bahwa batas ambang untuk faktor loading itu berada di angka 0,7. Tujuannya rotate blanks ini untuk melihat faktor loading mana yang tidak memenuhi kriteria 0,7 sesuai dengan panduan Hare yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini kita lihat untuk variabel EBITDA, gross margin, dan net margin itu nilainya itu tidak memenuhi kriteria 0,7. Tapi variabel lain yang tersisa yang terlihat angkanya di sini
itu memenuhi kriterianya. Dapat dilihat dari angka faktornya ini, contohnya ini ada 0,9, 0,79, 0,71, 0,8. Nah, itu semua itu angkanya di atas 0,7 sehingga itu bisa lolos faktor loadingnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa eh, ke-15 variabel yang tersisa ini yang ada angkanya di atas 0,7 itu memiliki hubungan antar variabel dengan faktor. Setelah mencoba pakai Stata, kita selanjutnya itu coba pakai software lain, yaitu Smart PLS untuk analisis mediasi. Yang pertama itu kita buat new project dulu, misalnya di sini namanya AFL3. Nah, yang pertama kita buat itu ada dua hal. Yang pertama, import data file dan create model. Untuk import data filenya, kita masukkan eh, data, misalnya ini data AFL3. Ini tuh harus dipastikan bahwa scale setiap indikatornya itu berada di metrik dan pastikan juga missingnya nol yang artinya berarti tidak ada data yang bolong dalam file tersebut. Lalu kita import. Setelah diimport, kita kembali dan kita buat modelnya. Nah, model type-nya ini kita pilih SAM dan model name-nya bisa bebas misalnya mediasi karena kita akan menganalisis hubungan mediasinya. Nah, pertama-tama di sini untuk modelnya itu kita akan membuat model penelitiannya untuk menghubungkan antar variabel dan bagaimana hubungan antar variabel ini. Kita menggunakan laten variabel di sini. Misalnya di sini itu variabel X, lalu di sini variabel M atau variabel mediasinya, dan di sini tuh variabel Y untuk variabel dependennya. Lalu kita connect. Connect itu untuk menyambungkan panah-panahnya, berarti ya hubungan X ke M ke Y, dan X ke Y. Ini juga bisa membantu untuk eh, pengembangan hipotesisnya. Jadi ini hipotesis pertama misalnya X ke M, hipotesis kedua M ke Y, dan hipotesis ketiga misalnya X ke Y. Lalu setelah kita membuat modelnya ini, kita itu masukkan eh, setiap indikator ini sesuai dengan variabelnya. Misalnya di sini tuh ada X111 dan X112. Nah, ini kita itu eh, masukkan ke variabel X. Jadi ini sebagai indikator perhitungan atas variabel X. Begitu juga untuk variabel M, kita masukkan ke variabel M-nya. Dan untuk variabel Y-nya kita juga sambungkan ke variabel Y-nya. Nah, setelah model penelitiannya sudah jadi, di sini kita langsung menjalankan dua hal. Yang pertama dalam Smart PLS itu ada outer model dan inner model. Yang pertama itu kita akan tes dulu untuk outer modelnya. Nah, untuk outer modelnya kita bisa pencet di calculate dan PLS SEM algorithm. Di sini langsung start calculation. Nah, untuk author model itu sendiri untuk menjelaskan hubungan antar variabel laten dengan indikatornya. Sedangkan untuk inner model itu untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Nah, bagian ini itu yang bisa menunjukkan hubungan hipotesis yang di bagian inner modelnya. Nah, yang pertama di sini saya jelaskan yaitu untuk inner modelnya, outer modelnya terlebih dahulu. Yang pertama untuk outer model itu kita lihat di outer loadings. Outer loadings ini sama seperti factor loading pada stata. Jadi yang pertama di sini eh, sama seperti pada stata tadi untuk faktor loading itu minimal di 0,7, di Smart PLS juga sama karena menggunakan panduan Hare. Panduannya Hare itu untuk faktor loading atau outer loadingnya itu harus berada di atas angka 0,7. Nah, di sini untuk setiap variabelnya dan untuk setiap indikatornya itu sudah berada di atas angka 0,7 dan tidak ada angka yang merah. Di sini angkanya itu sudah hijau semua, ada angkanya di 0,9, 0,8, dan 0,8 juga. Jadi di sini itu sudah lolos untuk faktor loadingnya sehingga semua indikatornya itu bisa digunakan. Nah, selanjutnya itu untuk outer model, kita akan lihat di construct reliability and validity-nya. Nah, yang kita lihat di sini adalah di variabel yang Cronbach's alpha, composite reliability, dan average variance extracted atau AV-nya. Nah, di sini composite reliability-nya ada dua. Kita itu bisa lihat salah satunya aja, karena eh, RHOA dan RHOC itu sama aja. Jadi itu bisa dilihat salah satunya saja. Nah, di sini untuk variabel untuk Cronbach's alpha dan composite reliability-nya itu berada di atas angka 0,7 untuk variabel.
M, variabel Y. Sedangkan untuk variabel X itu memang berada di angka 0,6 untuk Cronbach's alpha dan composite reliability-nya. Namun hal ini itu masih bisa diterima karena ada penelitian yang mengatakan bahwa ambang batas 0,6 itu masih bisa digunakan untuk penelitian eksploratif. Dalam PLSM, selama nilai AV yang ditunjukkan oleh variabel ini itu berada di atas angka 0,5. Nah, untuk AV itu minimal ambang batasnya 0,5. Untuk variabel M itu lolos untuk AV-nya. Dan untuk variabel Y itu juga lolos AV-nya di atas 0,5. Sedangkan untuk variabel X juga ternyata lolos walaupun composite reliability dan Cronbach's alpha-nya itu di angka 0,6. Itu hanya beda sedikit sama di panduan Hare et al. Yang harus 0,7. Tapi 0,6 itu masih bisa diterima selama AV-nya itu masih lolos atau di atas angka 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel ini itu lolos untuk construct reliability and validity. Jadi variabelnya ini lulus validitas dan reliabilitasnya. Nah, selanjutnya itu kita akan lihat di diskriminan validity-nya. Diskriminan validity itu terbagi menjadi dua, yaitu HTMT atau heterotrait monotrait ratio dan Fornell-Lercher. Nah, selanjutnya itu masuk di HTMT. Nah, HTMT itu sendiri untuk memastikan bahwa setiap indikator itu benar-benar berbeda satu sama lain dan tidak saling tumpang tindih. Untuk ambang batas umum HTMT itu angkanya harus di bawah 0,9, tapi lebih baik lagi kalau dia di bawah 0,85. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa variabel-variabel angka yang ditunjukkan di sini tuh bahkan di bawah angka 0,85 sehingga ini tuh dapat dikategorikan sangat baik karena HTMT-nya berada di bawah angka 0,85. Nah, untuk pengujian tambahannya, kita bisa menggunakan Fornell-Lercher seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, untuk variabel Fornell-Lercher sendiri itu, kita bisa lihat dari angka paling atas di setiap variabelnya ini. Nah, angka paling atasnya ini itu harus lebih besar daripada angka yang di bawahnya. Misalnya ini untuk variabel M, angkanya di 0,979. Maka angkanya ini harus lebih besar dibandingkan angka yang di bawahnya ini. Dan di sini tuh terbukti. Begitu juga untuk di variabel X-nya. Angka paling atas paling besar 0,8 dan angka di bawahnya itu 0,1. Begitu juga dengan Y-nya 0,9 karena dia hanya satu variabel sendiri jadi dia yang paling besar. Lalu terakhir yang kita lihat itu bisa juga dari cross-loadingnya. Nah, untuk cross-loadingnya ini itu untuk memastikan bahwa em, setiap indikator itu memiliki konstruk miliknya sendiri dilihat dari masing-masing variabel ini. Misalnya, untuk variabel M itu angka indikatornya itu harus lebih besar dibandingkan angka variabel yang di sampingnya, sama seperti kayak Fornell-Erker tadi ini. Nah, untuk cross-linknya sendiri bisa dilihat bahwa untuk variabel indikator M111 dan M112 itu angkanya lebih besar dibandingkan yang di variabel X dan Y-nya. Begitu juga untuk di variabel X yang di sini dan yang di sini itu angkanya harus lebih besar di X-nya ini harus lebih besar dibandingkan variabel M dan variabel Y-nya dan begitu juga untuk Y angkanya itu harus lebih besar dibandingkan untuk variabel M dan X-nya. Setelah kita mengecek outer modelnya kita bisa langsung masuk ke eh, inner modelnya. Nah, untuk inner modelnya itu untuk uji hipotesis. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan juga, untuk uji hipotesisnya misalnya kita mengembangkan hipotesis yang pertama X berpengaruh ke M, M berpengaruh ke Y, dan X juga berpengaruh ke Y. Itu hipotesisnya. Nah, untuk menguji hipotesisnya kita bisa menggunakan calculate dan bootstrapping. Nah, bootstrapping ini langsung saja di start calculation dan ini tuh untuk menguji hipotesisnya. Nah, setelah masuk sini kita akan lihat pertama kali itu di path coefficient-nya. Di sini untuk path coefficient itu sudah menjawab untuk uji hipotesisnya. Yang pertama, misalnya variabel M, saya jelaskan dulu untuk variabel X ke Y-nya dari bawah. Nah, untuk variabel X ke Y atau variabel independen ke dependen secara langsung ternyata memiliki nilai p-value itu sebesar 0,835. Nah, untuk p-value ini sendiri ambang batasnya itu di angka 0,05. Kalau angkanya itu di bawah 0,05 itu berarti artinya signifikan. Sedangkan kalau dia di atasnya berarti artinya kebalikannya atau berarti tidak signifikan. Nah, di sini bisa dilihat bahwa
hubungan antara variabel X dan variabel Y itu punya nilai P sebesar 0,835 dan angkanya di sini merah. Yang artinya berarti hubungan antar variabel ini itu tidak signifikan. Nah, kita lihat untuk variabel X ke M. Untuk variabel X ke M ternyata P value-nya itu 0,00 atau signifikan berarti. Sedangkan untuk variabel M ke Y-nya juga signifikan, angkanya di 0,024. Sehingga untuk pengembangan hipotesis ini X ke M itu berpengaruh, M ke Y berpengaruh, tapi X ke Y itu tidak berpengaruh. Nah, berarti model penelitian ini bisa disebut sebagai mediasi penuh, karena variabel X itu tidak bisa langsung mempengaruhi variabel Y, tapi harus melalui variabel perantara atau variabel mediasi yang variabelnya itu berada di antara tengah-tengah variabel X dan Y. Jadi harus disambungkan melalui M dulu, baru bisa signifikan terhadap variabel Y-nya. Nah, selanjutnya untuk inner modelnya juga kita bisa lihat melalui R square dan F square-nya. Nah, di sini untuk R square-nya itu untuk melihat seberapa besar variabel dependent dapat dijelaskan oleh variabel independent. Di sini itu angka untuk variabel M, R square-nya itu sebesar 0,25. Yang artinya hanya sebesar 25% variabel itu dapat dijelaskan oleh variabel X. Ini itu dapat dikategorikan di lemah. Begitu juga untuk variabel Y-nya. Nah, untuk variabel Y, R square-nya itu hanya sebesar 0,209, yang artinya hanya sebesar 20,9% dapat dijelaskan. Ini juga kategorinya lemah. Nah, selanjutnya itu kita juga bisa lihat dari F square atau effect size-nya. Nah, ini tuh untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen terhadap dependennya atau variabel X terhadap Y-nya. Di sini tuh effect size dari variabel X ke M itu sebesar 0,339. Nah, ini tuh artinya tergolong besar. Sedangkan untuk variabel X ke Y-nya itu sebesar 0,002. Ini tuh tergolong sangat kecil. Sejalan dengan hasil uji hipotesis tadi bahwa variabel X itu tidak mempengaruhi variabel Y sehingga F square-nya atau efek size-nya juga kecil di angka 0,002 dan tidak signifikan. Lalu eh, kita lihat untuk variabel M ke Y-nya itu sebesar 0,219 yang artinya juga itu menengah atau moderat. Sehingga itu juga sejalan dengan uji hipotesis tadi yang sudah dijelaskan pada PET coefficient-nya. Sehingga kesimpulan dari analisis penelitian ini adalah variabel X itu tidak bisa mempengaruhi variabel Y secara langsung, namun harus melewati variabel M atau variabel mediasinya sebagai mediator. Hal ini itu menunjukkan bahwa hubungan mediasi oleh ketiga variabel tersebut melalui SEM. Sekian dari saya, terima kasih.